Assalamualaikum Akang Teteh, Sampurasun. Berikut akan Mimin jelaskan proses inventarisasi data pegawai non-ASN. Inventarisasi data pegawai non-ASN dilakukan secara elektronik melalui laman sinona.tasikmalayakap.go.id. Langkah pertama yang harus Akang Teteh lakukan adalah dengan mengakses laman web sinona.tasikmalayakap.go.id. Setelah muncul tampilan seperti ini, Akang Teteh diwajibkan untuk membuat akun dengan cara klik "Yuk buat akun". Setelah muncul halaman seperti ini, Akang Teteh dapat membuat akun sebagai ex-THK2 maupun non-ex-THK2. Apabila Akang Teteh sebagai ex-THK2, maka harus dipilih ex-THK2. Selanjutnya, Akang Teteh harus menginput nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, dan nomor peserta. Ingat, bagi Akang Teteh yang merupakan ex-THK2 dapat melihat nomor peserta pada petikan keputusan Bupati Tasikmalaya nomor 800-145-BKD-2018. Setelah semuanya terisi, Akang Teteh dapat klik lanjutkan. Apabila Akang Teteh sebagai non-ex-THK2, maka Akang Teteh pilih non-ex-THK2. Selanjutnya, Akang Teteh menginputkan nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga. Setelah itu, Akang Teteh bisa klik lanjutkan. Setelah muncul tampilan seperti ini, maka yang pertama harus Akang Teteh lakukan adalah dengan menginputkan perangkat daerah saat ini. Mimin contohkan saat ini Mimin sedang bekerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Maka Mimin pilih Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Setelah itu Mimin harus menginputkan nama lengkap Mimin tanpa gelar. Setelah selesai, Mimin harus mengunggah scan KTP maksimal 1 MB dengan format JPG. Setelah itu, Mimin harus menginputkan email Mimin yang aktif. Setelah itu, Mimin menginputkan nomor HP atau nomor WhatsApp atau nomor Telegram yang aktif. Setelah itu, Mimin buat password. Setelah itu, Mimin input konfirmasi password. Setelah selesai, Akang Teteh harus memastikan data yang Akang Teteh input sudah benar. Setelah memastikan semuanya, Akang Teteh dapat lanjut dengan cara klik daftar. Setelah pendaftaran berhasil, maka Akang Teteh dapat menginputkan username dan password yang telah didaftarkan tadi.
Setelah itu, Akang Teteh dapat lanjut dengan klik sign in. Setelah halaman terbuka, maka Akang Teteh diwajibkan untuk input data pegawai non-ASN. Yang pertama adalah data pribadi. Pada form data pribadi ini, Akang Teteh diwajibkan untuk mengisi form yang masih kosong, seperti halnya gelar depan maupun gelar belakang. Setelah itu, Akang Teteh diwajibkan untuk memilih jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Setelah semuanya terisi, maka Akang Teteh dapat klik selanjutnya. Kemudian Akang Teteh diwajibkan untuk mengisi form data pendidikan. Yang pertama adalah tingkat pendidikan. Di sini Akang Teteh diwajibkan untuk menginput pendidikan tertinggi yang dimiliki. Mimin contohkan S1 atau sarjana. Kemudian Mimin pilih nama pendidikan atau jurusan. Selanjutnya, Mimin ketik nama sekolah atau perguruan tinggi. Selanjutnya, Akang Teteh diwajibkan untuk menginput nomor ijazah. Selanjutnya, Akang Teteh diwajibkan untuk menginputkan tanggal lulus sesuai yang tertera pada ijazah. Setelah data terinput, maka Akang Teteh bisa melanjutkan dengan cara klik selanjutnya. Kemudian pada form tugas dan pekerjaan, input data yang dilakukan oleh pegawai non-ASN adalah data masa kerja sampai saat ini, yang terdiri atas nomor SK. Inputkan nomor bukti perikatan kerja saat ini. Misalkan, kemudian tanggal SK. Inputkan tanggal bukti perikatan kerja saat ini. Kemudian, inputkan tanggal awal kerja. Kemudian, inputkan tanggal akhir kerja. Setelah itu, periksa kembali perangkat daerah yang sudah otomatis terinput. Selanjutnya, input unit kerja. Misalkan Mimin sekarang bekerja pada unit kerja bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian. Selanjutnya, pilih kelompok tugas. Selanjutnya, input jabatan berdasarkan SK.
Selanjutnya, pilih jabatan konversi. Setelah itu, input jabatan penandatangan SK atau bukti perikatan kerja. Kemudian, pilih jenis jabatan penandatangan SK atau perikatan kerja. Selanjutnya adalah pilih pembayaran. Setelah semuanya terinput, maka Akang Teteh dapat melanjutkan dengan klik selanjutnya. Kemudian pada form data masa kerja, input data yang dilakukan oleh pegawai non-ASN adalah data akumulasi masa kerja minimal 1 tahun dengan mekanisme pembayaran langsung APBD sebelum tanggal 31 Desember 2021. Kemudian Akang Teteh bisa klik tambah data. Di sini Mimin akan memberikan contoh bahwa Mimin telah bekerja pada BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan saat ini. Akan tetapi, yang memenuhi kriteria akumulasi masa kerja minimal 1 tahun dengan mekanisme pembayaran langsung APBD sebelum tanggal 31 Desember 2021 adalah SK atau bukti perikatan kerja Mimin pada tahun 2018 saja. Sehingga data yang akan Mimin input pada form tambah data ini adalah bukti perikatan kerja Mimin pada tahun 2018, yaitu yang pertama yang harus Mimin inputkan adalah nomor SK. Kemudian tanggal SK. Kemudian tanggal awal kerja. Kemudian menginputkan tanggal akhir kerja. Selanjutnya adalah tingkat pendidikan. Pilih tingkat pendidikan berdasarkan SK atau perikatan kerja. Pada tahun 2018, tingkat pendidikan pada SK Mimin adalah Diploma 3. Kemudian, input nama pendidikan atau jurusan. Setelah itu, inputkan perangkat daerah. Kemudian, inputkan unit kerja. Kemudian pilih kelompok tugas. Setelah itu, inputkan jabatan berdasarkan SK. Kemudian cari jabatan konversi. Setelah itu,
Inputkan jabatan penandatangan SK. Kemudian, pilih jenis jabatan penandatangan SK. Selanjutnya, pilih pembayaran. Setelah data yang diinput sudah diverifikasi dan dirasa sudah benar semua, maka Akang Teteh dapat menyimpan dengan cara klik simpan. Apabila dalam satu SK atau bukti perikatan kerja Akang Teteh belum memenuhi akumulasi masa kerja minimal 1 tahun dengan mekanisme pembayaran langsung APBD sebelum tanggal 31 Desember 2021, maka Akang Teteh dapat menambahkan data SK atau bukti perikatan kerja lainnya yang memenuhi ketentuan dengan cara klik tambah data dan mengisi form tambah data seperti yang sebelumnya, kemudian klik simpan. Setelah itu, Akang Teteh dapat klik selanjutnya. Kemudian pada form unggah dokumen, masing-masing pegawai non-ASN dapat mengunggah dokumen pendukung berupa dokumen elektronik hasil scan atau pindai dari dokumen asli yang terdiri atas kartu tanda penduduk, format file JPG dengan ukuran maksimal 1 MB, kemudian kartu keluarga dengan format file PDF dengan ukuran maksimal 1 MB, kemudian ijazah dengan format file PDF dan ukuran maksimal 1 MB, kemudian surat pernyataan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa pegawai non-ASN sejak diangkat sampai dengan saat ini masih melaksanakan tugas dengan format file PDF dan ukuran maksimal 1 MB. Apabila Akang Teteh belum mempunyai format surat pernyataan, maka Akang Teteh dapat mendownload format surat pernyataan pada link ini. Dokumen yang harus diunggah selanjutnya adalah bukti perikatan kerja yang digunakan sebagai akumulasi penghitungan masa kerja minimal 1 tahun sebelum tanggal 31 Desember 2021 dengan format file PDF dan ukuran maksimal 5 MB. Yang selanjutnya adalah bukti perikatan kerja yang terakhir dengan format file PDF dan ukuran maksimal 1 MB. Yang selanjutnya adalah bukti pembayaran honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang digunakan sebagai akumulasi penghitungan masa kerja minimal 1 tahun sebelum tanggal 31 Desember 2021 dengan format file PDF dan ukuran maksimal 5 MB. Selanjutnya, Akang Teteh diwajibkan untuk mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria dan ketentuan, sehingga merubah status yang sebelumnya belum unggah menjadi sudah unggah dengan cara sebagai berikut. Klik menu unggah, kemudian pilih file yang sesuai dengan yang dibutuhkan, lalu klik open sampai muncul pemberitahuan bahwa unggah data berhasil. Kemudian
klik OK. Setelah itu, status akan berubah menjadi sudah unggah. Lakukan hal ini pada dokumen-dokumen seterusnya, sampai semua status berubah menjadi sudah unggah. Setelah Akang Teteh berhasil mengunggah semua dokumen, Akang Teteh bisa mengecek kembali jenis dokumen dengan dokumen yang diunggah dengan cara klik lihat. Apabila dokumen yang diunggah tidak sesuai, maka Akang Teteh bisa mengunggahnya kembali dengan memilih dokumen yang sesuai dengan jenis dokumen. Sampai muncul notifikasi unggah data berhasil. Setelah itu, Akang Teteh bisa lihat dokumen kembali dan memastikan dokumen yang diunggah sudah benar. Apabila Akang Teteh sudah memastikan kesesuaian semua jenis dokumen dengan dokumen yang diunggah, maka Akang Teteh bisa melanjutkan dengan menceklis form. Dengan ini, saya menjamin kebenaran dan bertanggung jawab atas data dan dokumen yang diunggah, bahwa data tersebut telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya data yang tidak benar, maka saya siap bertanggung jawab dan diberi sanksi baik secara administratif maupun pidana. Apabila Akang Teteh telah yakin dengan semua data yang sudah diinput, mulai dari data pada form data pribadi, pada form data pendidikan, data pada form tugas pekerjaan, data pada form masa kerja, dan pada form unggah dokumen dirasa sudah benar dan valid, maka Akang Teteh dapat mengakhiri proses inventarisasi dengan cara klik akhiri dan proses pendataan. Namun, apabila Akang Teteh masih ragu dan ingin mengecek kembali data yang telah diinput, maka Akang Teteh dapat klik sebelumnya dan mengecek kembali satu persatu semua data yang telah diinput. Apabila ada kekeliruan dalam penginputan data, maka Akang Teteh dapat langsung mengeditnya. Setelah memastikan semua data yang telah diinput sudah benar, maka Akang Teteh dapat mengklik selanjutnya. Dan kemudian mengakhiri proses inventarisasi dengan cara klik akhiri dan proses pendataan. Lalu akan muncul peringatan. Setelah pendataan diakhiri dan diproses, Anda tidak dapat mengubah data. Pastikan kembali semua data sudah sesuai. Apakah Anda yakin untuk mengakhiri dan memproses pendataan? Apabila Akang Teteh sudah yakin, maka Akang Teteh bisa klik ya dan mengakhiri proses pendataan. Apabila Akang Teteh dirasa belum yakin, maka Akang Teteh bisa mengklik tidak dan mengecek kembali semua data yang telah diinput. Di sini Mimin sudah merasa yakin semua data yang telah Mimin input sudah sesuai, dan Mimin ingin mengakhiri dan memproses pendataan. Maka Mimin klik ya. Setelah itu, Akang Teteh dapat mencetak bukti pendataan dengan cara klik cetak bukti pendataan.
Demikianlah rangkaian proses inventarisasi data pegawai non-ASN 2022. Apabila Akang Teteh masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, maka Akang Teteh dapat menghubungi verifikator perangkat daerah masing-masing atau bisa menghubungi Mimin Sinona pada PKPSDM Kabupaten Tasikmalaya. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.